Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 7 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak disesatkan oleh spiritisme. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Peran Spiritisme dalam Penyesatan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak orang akan terjerat karena menganggap spiritisme hanyalah tipuan manusia. Namun, ketika berhadapan muka dengan muka dengan manifestasi yang tampak supranatural, mereka akan tertipu dan menganggapnya sebagai kuasa besar dari Allah. Ketika ajaran spiritisme diterima oleh gereja-gereja, pengendalian terhadap keinginan daging akan hilang, dan agama hanya menjadi selubung untuk menutupi kejahatan yang paling hina. Kepercayaan pada manifestasi roh membuka pintu bagi roh-roh penyesat dan ajaran setan, sehingga pengaruh malaikat jahat akan terasa di dalam gereja. Pelayanan populer tidak mampu menahan arus spiritisme. Mereka tidak memiliki perisai untuk melindungi jemaat dari pengaruhnya yang merusak. Banyak dari akibat menyedihkan ini akan ditanggung oleh para pendeta zaman ini, karena mereka telah menginjak-injak kebenaran dan lebih memilih dongeng. Setan telah lama mempersiapkan usaha terakhirnya untuk menipu dunia. Dasar pekerjaannya diletakkan sejak di Eden, ketika ia berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Sedikit demi sedikit, ia mempersiapkan jalan bagi karya penipuannya yang terbesar melalui perkembangan spiritisme. Rencananya belum sepenuhnya tercapai, tetapi akan mencapai puncaknya di sisa waktu terakhir. Nabi Yohanes berkata, "Aku melihat 3 roh najis menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Kecuali mereka yang dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman pada firman-Nya, seluruh dunia akan terseret ke dalam penyesatan ini. Umat manusia sedang ditidurkan dalam rasa aman yang berbahaya hanya untuk terbangun oleh pencurahan murka Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang spiritisme, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4,
halaman 370 paragraf 1. Doktrin keabadian alami telah membuka jalan bagi spiritualisme modern. Jika orang mati diizinkan hadir di hadapan Allah dan malaikat-malaikat kudus dan diberi hak istimewa berupa pengetahuan yang jauh melebihi apa yang mereka miliki sebelumnya, mengapa mereka tidak kembali ke bumi untuk menerangi dan mengajar orang-orang yang hidup? Bagaimana mungkin mereka yang percaya pada kesadaran manusia setelah kematian menolak apa yang datang kepada mereka sebagai terang ilahi yang dikomunikasikan oleh roh-roh yang dimuliakan? Disinilah saluran yang dianggap suci, melalui mana setan bekerja untuk mencapai tujuannya. Inilah asal-muasalnya spiritisme, yaitu ajaran yang menyatakan orang mati tidak sungguh-sungguh mati. Orang mati memiliki kesadaran dan naik ke sorga. Dan ini setan gunakan dengan datang berkomunikasi dengan manusia seolah-olah si orang mati telah datang. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama dikatakan, para malaikat jatuh yang menjalankan perintahnya muncul sebagai utusan dari dunia roh. Sambil mengaku membawa orang hidup berkomunikasi dengan orang mati, setan menggunakan pengaruh sihirnya pada pikiran mereka. Setan memerintahkan malaikatnya untuk datang menyerupai orang yang sudah mati dan berkomunikasi dengan orang hidup, sehingga manusia makin percaya bahwa orang mati tidak sungguh-sungguh mati, hanya pindah alam, yaitu dunia roh. Tiruan setan dikatakan sempurna. Dalam buku yang sama, halaman 370 paragraf 2 dikatakan, ia, yaitu setan, memiliki kuasa bahkan untuk menghadirkan penampakan teman-teman mereka yang telah meninggal di hadapan manusia. Peniruan itu sempurna. Penampilan, kata-kata, dan intonasi yang familiar direproduksi dengan kejelasan yang luar biasa. Banyak orang terhibur dengan keyakinan bahwa orang-orang yang mereka cintai sedang menikmati kebahagiaan sorga. Dan tanpa curiga akan bahaya, mereka mendengarkan roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan. Inilah spiritisme, dan ini masih ada sampai zaman ini, dan bahkan sudah masuk dalam kekristenan. Kepada yang meninggal, banyak orang berkata, selamat jalan, seakan-akan si orang mati bisa berjalan. Namun demikianlah ajaran spiritisme, bahwa di alam lain, si orang mati memiliki kesadaran dan bisa berjalan. Ini semua pekerjaan setan, sebab dia berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa akibat spiritisme bagi kekristenan? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 166 paragraf 3. Ketika ajaran spiritisme diterima oleh gereja-gereja, pengendalian terhadap keinginan daging akan hilang, dan agama hanya menjadi selubung untuk menutupi kejahatan yang paling hina. Artinya, orang Kristen berbuat jahat tidak masalah. Sebab kalaupun mati, tidak sesungguhnya mati. Masih ada kesadaran di alam lain. Inilah penyesatan yang dibuat oleh ajaran spiritisme dan banyak yang terjerat. Kesesatan ini membuat manusia tidak percaya dan tidak membutuhkan hari pendamaian. Spiritisme membuat umat-umat Kristen tidak membutuhkan Yesus sebagai pengantara. Sebab apapun yang mereka buat, entah kejahatan sekalipun, kalaupun mereka mati, mereka masih mengalami kesadaran dan bangkit di alam yang lain. Saudaraku dalam Tuhan, kita sering tidak sadar betapa besar pertempuran yang terjadi. Berikut gambaran yang Roh Nubuat nyatakan. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 345, paragraf 3. Jika setan melihat bahwa ia berada dalam bahaya kehilangan satu jiwa, ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan jiwa tersebut. Dan ketika individu tersebut menyadari bahayanya, dan dengan kesedihan dan semangat yang membara, memohon kekuatan kepada Yesus, setan takut akan kehilangan tawanan. Dan ia memanggil balat bantuan malaikat-malaikatnya untuk mengepung jiwa yang malang itu dan membentuk tembok kegelapan di sekelilingnya, agar cahaya sorga tidak dapat menjangkaunya. Ini bukan kaleng-kaleng, saudaraku dalam Tuhan. Pertentangan antara Yesus dan setan berhubungan dengan hidup atau mati. Setan berupaya sekuat-kuatnya untuk menawan manusia agar banyak yang binasa. Dan salah satu kekuatan tipuan setan adalah spiritisme, yang mana
mayoritas orang di dunia sudah percaya. Perhatikan dunia perfilman dan televisi. Banyak sekali mengajarkan spiritisme. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 166 paragraf 5. Setan telah lama mempersiapkan usaha terakhirnya untuk menipu dunia. Dasar pekerjaannya diletakkan sejak di Eden ketika ia berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 4-5. Sedikit demi sedikit ia, yaitu setan, mempersiapkan jalan bagi karya penipuannya yang terbesar melalui perkembangan spiritisme. Rencananya belum sepenuhnya tercapai, tetapi akan mencapai puncaknya di sisa waktu terakhir. Spiritisme adalah jalan masuk untuk penipuan terbesar setan, yang puncaknya akan terwujud di penghujung zaman akhir. Sekarang, apakah kita bisa menang menghadapi setan dengan seluruh kekuatan malaikatnya? Tentu bisa. Kita baca penjelasan dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 345, paragraf 3. Tetapi jika orang yang dalam bahaya itu bertahan dan dalam ketidakberdayaannya berserah diri pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan dari malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk menyelamatkannya. Setan tidak tahan jika saingannya yang kuat itu dimohon pertolongannya. Artinya, setan tidak tahan kepada Yesus yang kuat itu bila mana orang datang memohon kepada Yesus akan pertolongannya. Karena ia, yaitu setan, takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya, yaitu kekuatan dan keagungan Yesus. Mendengar suara doa yang sungguh-sungguh, seluruh pasukan setan gemetar. Ia terus memanggil pasukan malaikat jahat untuk mencapai tujuannya. Dan ketika malaikat-malaikat yang maha kuasa mengenakan persenjataan sorga, datang untuk menolong jiwa yang lemah dan dikejar, setan dan pasukannya mundur karena mereka tahu betul bahwa pertempuran mereka telah kalah. Inilah sukacita bagi kita para pengikut Kristus. Setan takut kepada Yesus sebab dia tahu dia sudah kalah. Yesus telah kalahkan bahkan musnahkan setan dan kerajaan mautnya saat Yesus mati di kayu salib. Inilah pentingnya kita tinggal di dalam Yesus. Tetapi di luar Yesus kita pasti kalah. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pelajari firman Tuhan sebab itulah pelindung kita akan ajaran spiritisme. Sebab oleh firman Tuhan kita dapat uji setiap roh, apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Dan terlebih lagi, tinggallah di dalam Yesus, maka setan tidak dapat kalahkan kita, sebab Yesus telah kalahkan setan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa setan oleh spiritismenya telah menyesatkan begitu banyak orang di seluruh dunia ini, bahkan masuk dalam dunia kekristenan. Dan itu adalah jalan masuk bagi dia untuk mewujudkan penipuannya yang terbesar di akhir zaman ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam kami, maka itulah kemenangan kami. Karena Yesus telah kalahkan dan bahkan musnahkan setan dan kerajaan mautnya, sehingga dalam Yesus kami pasti menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.